Ratusan perempuan muda perlahan-lahan membusuk dari dalam, dengan tulang rahang yang hancur dan gigi yang rontok. Bukan karena wabah penyakit misterius, melainkan karena keserakahan sebuah perusahaan yang menyuruh mereka menelan racun setiap hari. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika mereka mulai sekarat, perusahaan tersebut justru memfitnah mereka secara keji untuk menutupi kebenaran. Itulah kejadian tragis dan tak masuk akal yang dialami oleh para pekerja wanita yang kelak dikenal sebagai The Radium Girls, di mana mereka mengira telah mendapatkan pekerjaan impian bergaji tinggi, namun justru dijadikan tumbal oleh mesin korporasi kapitalis dan dibohongi tentang keamanan bahan yang mereka gunakan. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus sejarah mengenai eksploitasi kelas pekerja dan kebohongan medis paling kejam yang pernah ada dalam sejarah industri modern. Jadi siapa sebenarnya The Radium Girls ini? Apa yang sebenarnya perusahaan suruh mereka lakukan? Dan bagaimana perlawanan terakhir mereka mengubah dunia? Bersama saya Margareta, mari kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke inti cerita tentang apa yang menimpa para pekerja perempuan ini, kita akan membahas mengenai latar belakang penemuan radium dan situasi pada masa itu. Jadi, radium adalah unsur radioaktif yang ditemukan oleh pasangan ilmuwan Marie dan Pierre Curie pada tahun 1898. Jadi pada masa itu, masyarakat luas belum memahami bahaya dari paparan radiasi dan radium justru dianggap sebagai penemuan revolusioner karena terbukti memang mampu membantu mengecilkan tumor pada banyak pasien. Nah, akibat dari ketidaktahuan itu pun zat radium ini dipandang sebagai zat ajaib yang dipercaya membawa berbagai manfaat bagi kesehatan, yang pada akhirnya banyak dicampurkan ke dalam berbagai produk sehari-hari, mulai dari air minum, pasta gigi, coklat, hingga kosmetik. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan tren ini adalah United States Radium Corporation atau USRC yang berlokasi di Orange, New Jersey, di mana pada masa Perang Dunia I sekitar tahun 1917, perusahaan tersebut mendapatkan kontrak untuk memproduksi jam tangan militer dan kompas yang angkanya bisa menyala dalam gelap atau glow in the dark, yakni menggunakan cat berbahan dasar radium buatan mereka sendiri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pesanan dan melukis angka-angka kecil di jam tangan tersebut, perusahaan ini mempekerjakan ratusan perempuan muda, banyak dari mereka bahkan masih berusia belasan tahun. Dan di atas kertas, pada masa itu pekerjaan ini memang dianggap sebagai pekerjaan impian bagi para wanita muda, di mana gajinya jauh di atas rata-rata pekerjaan wanita pada umumnya, dan bekerja di laboratorium radium itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat bergengsi. Tapi di balik semua itu terdapat satu teknik kerja yang tanpa mereka sadari akan mencelakai mereka dari dalam. Nah, jadi karena angka di jam tangan itu sangat kecil, para pekerja ini membutuhkan ujung kuas yang sangat runcing dan juga presisi. Alih-alih memberikan alat yang aman, para mandor di pabrik tersebut justru menginstruksikan para perempuan ini menjilat ujung kuas dengan bibir mereka untuk meruncingkannya, mencelupkannya ke cat radium, melukis angkanya, lalu menjilatnya lagi supaya runcing. Jadi setiap harinya banyak jam tangan yang harus mereka lukis, yang itu artinya mereka menelan debu dan cairan radium murni setiap kali mereka bekerja. Dan prosedur tersebut dikenal dengan lip dip paint, meruncingkan dengan bibir, mencelupkannya ke cat, dan melukis plat jam serta jarum jam. Ditambah lagi ketika pekerja ini bertanya apakah cat tersebut aman untuk tertelan, pihak manajemen meyakinkan mereka bahwa cat itu sama sekali tidak berbahaya. Bahkan saking percayanya mereka bahwa radium itu menyehatkan, para pekerja wanita ini sering melukis kuku, kulit, dan wajah mereka dengan cat tersebut agar bisa bersinar di malam hari.
Tapi sayangnya hal magis itu segera berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Pada awal tahun 1920-an, beberapa tahun setelah mereka bekerja, tubuh para perempuan ini mulai memberikan reaksi. Dimulai dari kelelahan ekstrim, nyeri sendi yang luar biasa, dan masalah pada gigi. Banyak dari mereka yang giginya tiba-tiba sakit dan rontok. Dan ketika mereka pergi ke dokter gigi untuk mencabut gigi mereka yang sakit, banyak sekali hal mengerikan yang terjadi. Gusi mereka tidak mau sembuh, dan bahkan sebagian tulang rahang mereka ikut patah dan rontok terbawa bersama gigi yang dicabut. Tulang mereka hancur dari dalam dan menjadi rapuh seperti kapur, dan kondisi ini kelak dikenal dalam dunia medis sebagai radium jaw atau nekrosis rahang. Peg's troubles started when she had a tooth pulled, and it wouldn't heal. It was all honeycombed from the radium. The tooth never did heal. Nah, mengetahui hal ini mulai menyebar luas di kalangan para pekerjanya, perusahaan USRC pun segera mengambil tindakan. Tapi, disinilah letak kejahatan yang sebenarnya, di mana para petinggi perusahaan dan ilmuwan di USRC sebenarnya sudah sangat tahu bahwa radium itu mematikan. Tapi mereka memilih membiarkan para gadis pekerja kelas bawah ini menelannya setiap hari demi menekan biaya produksi. Bahkan yang lebih kejam lagi, ketika para gadis ini mulai berguguran dan menuntut pertanggungjawaban, USRC membuat dokter dan ahli medis palsu untuk menyembunyikan kebenaran. Alih-alih mengakui keracunan radium, perusahaan merilis laporan yang menyatakan bahwa penyakit yang diderita para perempuan itu adalah sifilis, sebuah penyakit menular seksual yang sangat memalukan pada masa itu. Mereka sengaja menghancurkan reputasi para gadis ini hanya untuk melindungi nama baik dan saham perusahaan. Namun di tengah rasa sakit yang tak tertahankan dan nama baik yang telah dihancurkan dari fitnah perusahaan, para perempuan ini menolak untuk tinggal diam, dan mereka bertekad mengungkapkan kebenaran. Pada akhirnya, seorang pekerja bernama Grace Fryer memutuskan untuk melawan. Butuh waktu 2 tahun baginya untuk menemukan seorang pengacara yang berani melawan perusahaan raksasa sekelas USRC. Hingga akhirnya ia bertemu dengan pengacara Raymond Berry. Jadi pada tahun 1927, Grace bersama 4 teman kerjanya yang kelak dijuluki oleh media sebagai The Radium Girls ini resmi mengajukan gugatan terhadap United States Radium Corporation. Gugatan ini menggemparkan seluruh Amerika. Ketika sidang pertama dilakukan pada Januari 1928, kondisi Grace dan teman-temannya sudah sangat parah. Mereka bahkan tidak lagi mampu berjalan atau mengangkat lengan mereka untuk bersumpah di pengadilan. Dan tubuh mereka perlahan hancur karena efek dari paparan radiasi dari zat radium. Lalu USRC mencoba memperlambat proses pengadilan, berharap gadis-gadis ini akan meninggal sebelum keputusan dijatuhkan. Namun, tekanan publik yang luar biasa akhirnya memaksa perusahaan untuk menyerah. Dan pada musim gugur di tahun 1928, kasus ini diselesaikan di luar pengadilan. Grace Fryer dan teman-temannya memenangkan ganti rugi sebesar $10.000, jumlah yang sangat besar pada saat itu, serta biaya perawatan medis yang ditanggung perusahaan seumur hidup mereka. Namun sayangnya, seumur hidup bagi mereka hanyalah hitungan bulan atau beberapa tahun saja. Karena kelima gadis penuntut pertama di New Jersey tersebut meninggal dunia pada tahun 1930-an. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai The Radium Girls, yaitu para perempuan pekerja keras yang tubuhnya dan nyawanya dieksploitasi habis-habisan demi keuntungan korporasi. Kesimpulannya adalah, mesin kapitalisme korporat seringkali memandang nyawa manusia, terutama kelas pekerja, sebagai sesuatu yang murah dan bisa digantikan. Namun keberanian Grace Fryer dan juga kawan-kawannya tidaklah sia-sia.
Gugatan mereka menjadi preseden hukum pertama dalam sejarah Amerika, di mana perusahaan dimintai pertanggungjawaban langsung atas kesehatan pekerjanya. Pengorbanan mereka juga secara langsung memicu lahirnya Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Modern dan juga pembentukan Lembaga Keselamatan Kerja yang menyelamatkan jutaan nyawa pekerja hingga hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Juga untuk teman-teman yang sudah support channel ini, karena dukungan kalian sangatlah berarti untuk kami bisa terus hadir dan juga membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe. Tulis juga di kolom komentar tentang pendapat kalian mengenai kejahatan korporasi dalam kasus Radium Girls ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin mau request sejarah atau kasus menarik lainnya, bisa cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.